Kak, isi DRH dokumen apa aja sih yang disiapkan? Nah ya, ini dia dokumen yang diperlukan untuk mengisi DRH atau Daftar Riwayat Hidup P3K 2023. Simak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan nih apa aja dokumen yang harus kalian siapkan untuk pengisian DRH atau Daftar Riwayat Hidup. Oke, yang pertama ini adalah KTP. Nah, pastiin lagi ya untuk KTP teman-teman, ini ada cek di dompetnya apakah KTP standby masih ada gitu ya. Kalau misalnya ternyata KTP hilang, nggak tahu tempatnya di mana, silakan segera diurus apakah ke Dukcapil atau gimana. Jadi pastiin dulu KTP-nya udah ada. Kemudian setelah itu email, karena nanti untuk pengisian DRH-nya dibutuhkan email dan nomor handphone. Kemudian apalagi? Kartu keluarga pribadi bagi yang sudah menikah. Misalnya belum menikah, jadi teman-teman pakai kakak yang masih join sama orang tua. Kemudian kakak orang tua kandung, ini juga sama ya. Kemudian kakak mertua. Nah, kakak mertua ini juga jangan dipaksain kalau misalnya masih jomblo. Kalau misalnya masih jomblo, belum menikah, nah itu jangan dipaksain, kakak mertuanya di skip aja. Kalau misalnya sudah menikah, disiapkan kakak mertuanya. Kemudian kakak saudara kandung, nah ini sesuai juga ya sama ini. Kalau misalnya ternyata teman-teman saudara kandungnya sudah menikah, ya udah dipinjam aja kakak saudara kandungnya yang sudah menikah. Tapi kalau misalnya ternyata saudara kandungnya belum menikah, artinya masih di dalam satu kakak yang join sama orang tua. Nah, kemudian surat nikah bagi yang sudah menikah. Kalau misalnya belum nikah, jangan dipaksain. Jodohnya nanti ditunggu aja. Akan datang di waktu yang tepat. Oke, kita lanjut ke ijazah. Jadi ijazah teman-teman, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai teman-teman dinyatakan lulus ya. Misal kayak yang diterima adalah D3 keperawatan, maka teman-teman wajib nyiapkan nih ijazah D3 dan transkrip nilainya. Nanti di-scan dan akan di-upload. Kalau misalnya S1 nanti tinggal disesuaikan aja. Kemudian e-materai. Nah, ini e-materai juga berguna karena nanti untuk pengisian surat 5 poin itu harus tercantum e-materai. Kemudian DRH juga nanti ada juga DRH perorangan yang harus pakai e-materai. Kalau nggak salah nanti aku pastiin lagi ya di web SSCASN-nya. Kemudian untuk surat kesehatan rohani atau jiwa, ini dipastikan juga apakah memang instansi teman-teman itu memintanya. Karena yang aku cek dalam tutorial pengisian DRH untuk 2023, aku nggak nemu nih untuk surat kesehatan rohaninya. Tapi kalau misalnya ternyata, ini kan kayak keswa gitu ya, kesehatan jiwa gitu. Kalau misalnya ternyata dibutuhkan, ya teman-teman tinggal siapkan. Jadi apapun memang yang diminta harus berdasarkan dari persyaratan dari instansi ya. Nah, terus berkas yang juga harus disiapkan itu adalah SKCK. Nah, terkait dengan SKCK, kemudian surat sehat jasmani dan rohani, surat bebas narkoba, nah ini harus disesuaikan juga dengan persyaratan instansi. Jadi jangan kepinteran nih, maksudnya jangan mendahului dari perintah instansi. Karena bisa jadi teman-teman udah ngurus nih surat bebas narkoba di salah satu instansi A gitu ya. Tapi ternyata saat keluar pengumuman, instansi kalian itu mintanya harus surat bebas narkoba dari instansi B gitu. Jadi apapun ceritanya memang harus ngikuti dari maunya instansi itu di mana gitu. Makanya amannya untuk ngurus SKCK, surat sehat, surat bebas narkoba ataupun yang keswa itu tadi, itu pastiin instansinya di mana maunya gitu ya. Misalnya kayak Polda atau di Polres gitu ya. Untuk SKCK-nya itu disesuaikan lagi untuk yang 3 atau 4 poin tadi. Keswa juga nanti disesuaikan juga ya. Terkait surat lamaran, apakah diketik atau ditulis tangan, ini juga persyaratan instansi. Ini instansi semua sih rata-rata. Surat pernyataan 5 poin juga ikuti maunya instansi. Surat pengalaman kerja. Nah, untuk DRH perorangan, nanti kan diisi online dulu, terus nanti teman-teman download, setelah itu ditandatangani. Dan ditandatangani kalau nggak salah ya, untuk DRH perorangan ini akan ada e-materai. Jadi siapin aja, nanti akan di-scan dan di-upload, begitupun dengan DRH riwayat. Nah, yang terakhir ini adalah foto berlatar merah. Nah, ini juga dipastikan ke instansinya apakah yang diminta foto itu hanya ya udah yang penting latar merah gitu. Karena ada beberapa instansi yang mensyaratkan untuk fotonya walaupun dia berlatar merah itu pakaiannya harus pakai jas dan pakai dasi gitu. Jadi pastiin juga kalau memang instansi kalian itu mintanya nggak perlu pakai dasi, ya udah berarti artinya foto biasa aja yang penting berlatar merah atau foto berlatar merah menggunakan jas ataupun dasi. Jadi kayak gitu dia. Semoga bermanfaat ya.